Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu ke belakang ya. Bahwa ketika kita bersyahadat, yang pertama kita mendeklarasikan sesuatu, menyatakan sesuatu. Kemudian yang kedua, kita berjanji akan sesuatu itu dan bersumpah tentang sesuatu itu. Lalu apa yang kita janjikan, apa yang kita sumpahkan dan kita nyatakan di dalam dua kalimat syahadat kita, yaitu ada dua. Yang pertama mengenai ketuhanan, bahwa kita hanya akan mengilahkan Allah. Yang kedua bahwa menyatakan dan berjanji dan bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, lalu apa ilah? Ini yang belum kita bahas. Gitu. Ini yang belum kita bahas, ilah itu waktu itu. Coba kita bayangkan. Atau gini deh, kita coba ingat-ingat dulu. Ada film dulu waktu saya masih kecil tuh, Nyi Roro Kidul. Ingat ya? Nah, ingat ya. Nah, ini. Coba kita perhatikan nih. Bagaimana sikap orang-orang yang meyakini kehebatan, keagungan, kekuatan, kekuasaan Nyi Roro Kidul itu. Para nelayan, kita bayangkan saja bahwa kita adalah mereka. Bayangkan, misalnya para nelayan ini mau berlayar, terus tiba-tiba ketua kita bilang Nyi Roro Kidul lagi marah nih. Weh, gimana kira-kira perasaan? Langsung takut kan? Wih, balik. Nah gitu. Nyi Roro Kidul lagi marah katanya. Balik. Terus ada yang bilang lagi, Nyi Roro Kidul minta sesajen nih. Kira-kira gimana perasaan mereka? Wah, kita siapin. Langsung kan? Langsung kumpulin apa sesajennya. Oh, ini kambing atau kerbau atau apa. Oh, patungan itu dengan ini. Terus kalau ada, ya itulah. Jadi ilah itu seperti itu. Sesuatu yang ditakuti ya, ditaati, kemudian juga diharapkan perlindungannya nih. Ketika nelayan-nelayan itu mau melaut, yang nelayan yang meyakini ya, mau melaut, dia pasti dalam hatinya semoga Nyi Roro Kidul melindungi kita dan menjauhkan kita dari bahaya, gitu kan? Kalau enggak bahaya kita, itu minta-minta gitu. Nah itu contohnya ilah itu yang paling jelas itu seperti itu, ya satu. Kemudian yang kedua misalnya, datang ke gunung, misalnya tiba-tiba di sana tidur semalam mimpi didatangi oleh seorang yang sudah tua, rambut panjang, putih, dikasih sesuatu benda. Besok paginya terbangun, di sana ada melihat sesuatu batu yang berkilau apa, wah, datang diambil. Terus, ternyata setelah itu banyak menemukan dalam hidupnya itu keajaiban gitu, misalnya keuntungan dan sebagainya. Wah, ini kira-kira gimana nih sikap terhadap batu ini? Wes, ini ternyata ya kan. Waduh, di jimat jadi di ini. Nah, itu dia diagungkan, ditaruh di tempat yang terbaik, dijaga supaya jangan sampai dia hilang. Terus selalu kalaupun misalnya waduh gimana ya? Ini bagusnya taruh di mana nih? Di lemari, taruh di atas. Supaya dia terpelihara, kunci dia, jangan ada yang ambil, jangan sampai hilang, jangan sampai ada orang tahu. Nah, kalau keluar rumah misalnya ya, lagi mau kemana gitu, ke 1 hari 2 hari mau keluar kota, aduh was-was nggak, takut hilang ya, itu rasanya hati terpaut aja gitu ya, aduh ada nggak, sebentar SMS, gimana rumah aman ya gitu, gimana ini gitu. Hilang, wah, begitu dikasih tahu hilang, wah langsung kan. Langsung. Jadi hati terpaut ke situ. Itu. Kalau mau keluar, mau kemana apa itu, pasti minta ya ini dulu lah. Saya mau ada ini, ada itu ini. Jadi benar-benar ini jadi satu sosok, jadi satu simbol, jadi satu apa yang menjadi tautan hati kita, dan bahwa ini kita punya keyakinan bahwa ini menyelamatkan kita, memberikan kita keuntungan, memberikan kita rizki dan sebagainya, kebaikan-kebaikan gitu ya. Nah,
Di samping itu juga kita takut dia hilang dan takut dia marah gitu kan gitu. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang kasih, kita juga makanya dikasih taruh tinggi-tinggi. Terus kemudian juga jangan sampai dia terhina gitu. Kalau dia merasa terhina juga kan bahkan kita bisa celaka gitu kan. Nah, rasa seperti itulah kita mengilahkan sesuatu itu. Ya. HP juga. Nah, HP. Tapi bedanya apa? HP sama yang ilah ini bedanya apa? Baiknya kayak gitu. Satu gaibnya, yang kedua apanya? Kita mengagungkan nggak? Maksudnya kita taruh di tempat yang bagus, Tidak mesti mengistimewakan. Nah itu yang memang mirip-mirip. Di mana hati kita selalu terpaut gitu kan? Aduh kalau tinggalan susah. Tapi ada sesuatu di dalam kalau ilah itu kita tunduk, ketundukan, kepatuhan dan mengagungkan. Kita menghinakan diri di depannya itu. Misalnya kerbau, kiai apa gitu kan? Itu manusia itu sampai hina sehina-hinanya, kotorannya aja. Itu ketundukan, kemudian sampai kepada itulah dia mengilahkan itu. Nah kalau di Quran itu banyak dijelaskan juga di Quran mengenai bagaimana manusia-manusia zaman dulu, zaman Nabi Musa itu mengilahkan sesuatu. Misalnya ketika itu di dalam surat Al-A'raf ya 138, wajawazna di Bani Israel al-Bahr. Jadi sudah diselamatkan nyebrang dari laut gitu ya. Fatau ala qaumi, dan kemudian dia sambil jalan melihat ada satu kaum yakufuna ala asnamilahum. Mereka melihat ada menyembah sesuatu. Gitu. Qalu, mereka berkata si para pengikut Nabi Musa itu, ya Musa, ij'al lana, jadikan bagi kami ilah kama seperti lahum, seperti mereka punya ilah-ilah itu gitu. Jadi ini bayangin umatnya Nabi Musa pada waktu itu begitu ditolong ya oleh Allah dari kejaran Fir'aun, kemudian menyaksikan dengan mata kepala sendiri mukjizat gitu ya. Laut dibelah, kemudian mereka ini Fir'aunnya lewat tenggelam gitu. Nah sampai di sana ketemu sama kaum ada yang menyembah berhala, mereka mau minta sama Nabi Musa, Musa, ayo dong bikinin kita ilah gitu. Jadi segitu ininya ya, mereka merasa dari mana keinginan itu muncul? Karena mereka perlu simbol untuk disembah. Tidak cukup seperti kita sekarang ini, kalau kita kan tidak perlu, Allah itu langsung kita minta, langsung kita sembah, langsung kita mohon. Tidak perlu lewat sesuatu gitu. Tidak perlu lewat sesuatu. Nah, si umatnya Nabi Musa ini mereka perlu. Hatinya nggak tentram kalau nggak punya sesuatu gitu yang ada dilihat, terus kemudian nggak tenang gitu. Nggak tenang. Nah ini contoh-contoh ya. Jadi ada 4 nih karakteristik atau rasa yang dirasakan terhadap ilah itu ada 4. Yang pertama, sakana ilahi, merasa tentram kepadanya, tenang. Seperti contoh kita tadi, kalau si batu itu yang tadi ceritanya taruh di lemari itu, si orang ini merasa tenang kepadanya. Oh ada batu itu tenang, rumah ini aman, rezeki ngalir, usaha lancar, aman gitu, tenang, tentram gitu ya. Kemudian istijaroh bihi, merasa terlindungi olehnya, terlindungi, aman gitu. Terus kemudian asyauqu ilaih, rindu. Kalau tadi keluar kota 2 hari 3 hari, aduh selalu kesana itu hatinya gitu. Dan terakhir wuli abih, cinta kepadanya. Sampai muncul dari situ, dari 4 hal ini muncullah ketundukan, kemudian ketaatan, kemudian menghinakan diri. Kalau contoh di Nyi Roro Kidul ini, tunduk dia, nggak boleh, patuh dia, taat. Kalau perlu sesajen, ya disiapin semua, taat gitu. Menghinakan diri. Suruh sujud. Kepalanya taruh di bawah kan hina itu, sujud.
Kalau contohnya tadi kerbau, sampai menghinakan diri sampai sebegitunya ya, kotorannya aja sampai di kais-kais, itu menghinakan diri. Nah inilah yang namanya menjadikan sesuatu itu menjadi ilah. Atau dengan kata lain, ilah itu apa? Sesuatu yang disembah. Sebagai seorang muslim, dengan syahadat kita itu, bahwa kita sudah asyhadu alla la ilaha illallah, kita mengambil Allah sebagai itu. Jadi walaupun kita tidak punya sesuatu benda yang secara dengan mata dan dengan tangan bisa kita raba, sebetulnya kita punya, Pak. Punya hal itu, yaitu siapa? Allah. Gitu. Langsung Allah. Ya. Cuma kita aja yang nggak berusaha mendekat kepada Allah dan nggak berusaha untuk mengenal Allah, kemudian nggak berusaha untuk menjadikan Allah sebagai semua yang kita perlukan itu mengadu kepada Allah. Padahal ada. Jadi kita nggak perlu cari-cari ke gunung cari sesuatu, kita nggak perlu cari-cari ke laut cari sesuatu, kita nggak perlu ngeluarin sesajen, nggak perlu, cukup zakat aja kata Allah. Zakat itu yang wajib. Sedekah pun bukan kepada Allah tapi kepada orang yang membutuhkan. Itu sebetulnya. Jadi kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, rangkaian surat-surat puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, katakanlah aku dekat, kata Allah. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Itu ya. Jadi dekat, Allah itu dekat. Itu kata Allah. Tapi kita, kenapa keyakinan kita kok nggak sampai gitu ya? Misalnya kita perlu sesuatu nih, atau kejepit atau apa, yang pertama kita ingat, kok kenapa bukan Allah ya? Iya nggak? Misalnya ada ditagih hutang atau yang pertama kita ingat itu pas lagi kita kejepit, kita butuh, kenapa bukan Allah ya? Nah itu yang harus kita latih, kita perbaiki. Kemarin kita sempat ngomong ridho Allah ya. Kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Itu merupakan satu tahapan. Radhiyallahu anhum wa radu an di dalam surat Al-Bayyinah itu. Tetapi kemudian ternyata seorang mukmin itu bukan hanya ridho, bukan hanya menerima, ya Allah, aku mengakui Engkau adalah Tuhanku, kemudian apa yang Engkau perintahkan aku akan jalankan, apa yang Engkau larang aku akan jauhi. Itu minimal itu Pak Haris. Tapi kata Allah, orang mukmin itu lebih dari itu. Mereka itu dalam hatinya ada cinta kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Oh, kita disebut nama Allah, bergetar nggak hatinya? Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana. Dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Nah, contoh dari dua ciri khas ini, dua karakteristik ini, ketika disebutkan namanya bergetar, ketika dibacakan suratnya itu kemudian menambah keimanannya. Kira-kira ini ciri-ciri apa? Ciri-ciri cinta dalam hatinya, gitu ya. Terus di dalam surat yang lain, minan nasi mayyatakhidu min dunillahi andada. Dan sebagian orang-orang ada yang menjadikan selain Allah sebagai andada, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu. Kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Nah, disebutkan di sini. Ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat kuat cintanya kepada Allah. Mukmin itu mencintai Allah dan kita ingin dicintai. Ya kan? Banyak dengar cerita para sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Allah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Artinya apa? Lebih dari sekedar hanya menerima, tapi lebih dari itu. Nah, ini yang harus kita latih. Terus bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah seperti itu? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal dulu pada Allah, mengenali kekuasaannya, mengenali kasih sayangnya, kebaikan-kebaikannya kepada kita setiap hari ini. Kemudian mengenali ada 10 yang diajarkan oleh Ibnul Qayyim ya, kalau saya tidak salah, langkah, hal-hal atau sebab-sebab yang bisa kita lakukan nanti untuk kita bisa mencintai Allah. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, beliau salah satu doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbuk. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku cinta kepadamu gitu. Nah, jadi nanti masuk kita ke situ. Tapi sekarang ini cukup materi pada siang hari ini sampai kepada bahwa diurut ya, dari pertemuan pertama kita menyatakan, berjanji, bersumpah menjadikan Allah sebagai ilah. Tadi ilah itu apa? Yaitu tadi bahwa kita hanya akan merasa tentram kalau ada Allah, merasa rindu kepada Allah, merasa terlindungi oleh Allah, merasa cinta dan ingin terus bertemu dengan Allah. Nah, itu materi kita sampai di situ saat hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan selanjutnya seperti apa mencintai Allah, bagaimana. Nah, itu nanti ada kita masuk ke materi ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Mengenal Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini dikaruniai oleh Allah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, keridhaan terhadap Allah, kepada Nabi dan kepada Islam ini sebagai agama kita, sehingga kita bisa mendapatkan karunia Allah yang besar, fauzul azim ya. Dan kita sekali lagi mudah-mudahan bisa kumpul-kumpul seperti ini di surganya Allah nanti. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.